Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Persembahan. Dalam seri ke-49 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Panji Ketawang, Henny sebagai Praharsini, Suherman sebagai penghulu perkawinan, Iwan Dahlan sebagai Jayapraha, Mas Burhan sebagai sesepuh, Nanang sebagai Trisura, dibantu oleh Rusli dan Ashari, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ketika memasuki perbatasan desa Ganding, tak jauh dari Lamajang, Panji Ketawang berpapasan dengan iring-iringan pengantin dari desa Buhayabang. Panji Ketawang menyuruh pengantin wanita keluar dari tandu. Orang-orang desa berusaha mencegahnya. Ampun Tuan, kami terpaksa tidak dapat mengikuti perintah Tuan. Kalau begitu kau bermaksud membangkang pemerintah Majapahit. Lihatlah, aku membawa lencana kerajaan. Benda ini merupakan tanda pengenal bagi setiap punggawa kerajaan yang sedang menjalankan tugas. Ampun Tuan, bukan maksud kami untuk membangkang perintah Tuan. Tapi hal itu bertentangan dengan adat serta tata cara di desa kami, Tuan. Setiap mempelai wanita yang hendak dipertemukan dengan calon suaminya harus berada di dalam tandu.
Mengapa harus begitu? Iya, seperti sudah hamba katakan, hal itu merupakan adat dan tata cara perkawinan di daerah kami, Tuan. Mempelai wanita tidak boleh keluar dari dalam tandu sebelum memasuki halaman rumah kediaman calon suaminya, Tuan. Sudahlah. Aku tidak ingin bicara panjang lebar. Aku hanya menjalankan tugas. Minggirlah. Minggirlah. Kalau kalian masih tetap berdiri di situ, kalian akan segera berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Ampun, Tuan. Kami sama sekali tidak bermaksud menentang pemerintah Majapahit, Tuan. Kami hanya sekedar menjelaskan adat serta tata cara perkawinan di desa kami, Tuan. Aku tidak membutuhkan penjelasan apa-apa. Minggir! Aku akan melihat seperti apa pengantin perempuan yang sedang kalian arak di tengah perjalanan. Panji Ketawang melangkah ke arah tandu. Beberapa orang warga desa yang berdiri di sekitar tandu terpaksa minggir. Mereka tidak berani melakukan apa-apa, karena mereka tahu sedang berhadapan dengan siapa. Panji Ketawang berpaling sejenak ke arah prajurit-prajurit Majapahit. Dia memberikan isyarat dengan kerdipan matanya. Dan setelah itu tangannya bergerak menyingkap tenda penutup tandu. Dan Panji Ketawang melihat mempelai wanita yang duduk ketakutan di dalam tandu. Menurut pendapatnya, mempelai wanita itu mempunyai wajah yang cukup cantik, cukup jelita. Panji Ketawang tersenyum kepadanya, dan mempelai wanita menundukkan wajahnya ketakutan. Sementara warga desa yang berdiri mengelilingi tandu tidak berani berbuat apa-apa. Mereka hanya melihat apa yang dilakukan Panji Ketawang sambil berpandangan dengan teman-temannya. Kaukah mempelai wanita yang berasal dari desa Buhayabang? Benar, Tuan. Siapa namamu? Nama hamba Praharsini, Tuan. Praharsini. Bagus sekali nama itu. Secantik orangnya. Kau tentu bahagia sekali, karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan jodohmu. Bagaimana perasaanmu sekarang, Praharsini? Hamba sudah tidak sabar lagi, Tuan. Mengapa Tuan mengganggu perjalanan kami? Siapa nama calon suamimu? Nama calon suami hamba Trisura, Tuan. Kakang Trisura adalah putra kepala desa Ganding. Sekarang ini Trisura pasti juga sedang mengalami kebahagiaan. Dia pasti sudah tidak sabar lagi menunggu kehadiran mempelai wanita, calon istrinya. Apakah kau mencintai calon suamimu itu, Praharsini? Tentu saja, Tuan. Kalau hamba tidak mencintainya, untuk apa hamba berada di dalam tandu ini? Hamba dan Kakang Trisura sudah saling mencintai sejak lama. Orang tua kami pun bersahabat. Praharsini, kau belum tentu hidup bahagia dengan calon suamimu itu. Mengapa Tuan berkata-kata seperti itu? Sudahlah, Tuan. Jangan ganggu kami. Kami harus segera tiba di rumah kediaman Kakang Trisura. Kami tak ingin terlambat datang. Kau tidak akan terlambat datang, Praharsini. Bahkan, kau tidak perlu datang. Panji Ketawang tersenyum. Kemudian dia kembali melirik ke arah prajurit-prajurit Majapahit yang masih duduk di atas punggung kuda. Panji Ketawang memberikan isyarat dengan kerdipan mata. 4 orang prajurit segera melompat turun, dan mereka bergegas melangkah ke arah tandu. Tuan, ada apa ini? Lepaskan hamba. Ada apa ini? Tuan, mau diapakan pengantin wanita kami? Cepat, prajurit. Seret pengantin perempuan ini dan masukkan ke dalam kereta. Cepat kerjakan. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan. Awas, siapa berani mendekat harus berani menanggung akibatnya. Tidak, saya tidak mau. Lepaskan. Lepaskan tangan saya. Saya tidak mau. Tolong. Tolong. Tolong.
Mengapa mempelai wanita kami dipaksa masuk ke dalam kereta, Tuan? Kau tidak perlu khawatir. Kami tidak akan menyakiti mempelai perempuan. Kami hanya akan membawanya ke Majapahit. Tapi bagaimana dengan upacara perkawinan ini, Tuan? Kami ditugaskan mengarak mempelai wanita ke rumah kepala desa Ganding, Tuan. Iya, Tuan, iya. Bagaimana kami harus memberikan penjelasan kepada Bapak Kepala Desa? Katakan saja bahwa Prabu Jayanegara menginginkan Praharsini. Sudah, itu saja. Kalian tidak perlu bicara panjang lebar dengan kepala desa. Oh, mana mungkin bisa begitu, Tuan. Upacara perkawinan ini sudah direncanakan sejak lama. Sekarang ini di rumah kepala desa Ganding pasti sedang banyak tamu, Tuan. Oh, mempelai pria pasti sudah tidak sabar menunggu. Bagaimana kami harus menjelaskan kepada mereka, Tuan? Kau tidak perlu banyak mulut. Katakan saja apa yang telah kukatakan kepadamu. Katakan bahwa Prabu Jayanegara menginginkan Praharsini. Dia akan segera kami bawa ke Majapahit untuk dijadikan wanita persembahan. Apakah ini tidak cukup jelas? Iya, cukup jelas, Tuan. Tapi bagaimana kami harus menyampaikan berita ini kepada Bapak Kepala Desa Ganding, Tuan? Mereka semuanya pasti akan kecewa dan suasana pasti akan menjadi gempar, Tuan. Suasana akan menjadi lebih gempar kalau kalian berani menentang kami. Sudahlah, cepat kalian pergi. Kalau kepala desa Ganding tidak terima, suruh datang kemari. Biar aku yang akan menghadapinya. Sementara itu, di rumah Jayapraha, kepala desa Ganding, suasana pesta mulai semarak. Tamu-tamu berdatangan. Bapak penghulu perkawinan duduk bersila di ruangan pendopo dengan ditemani para bini sepuh desa. Sementara beberapa orang warga desa sibuk melayani pengantin pria. Karena pengantin wanita masih juga belum ada tanda-tanda datang, Jayapraha kelihatan cemas. Bapak penghulu perkawinan melambaikan tangannya, dan kepala desa Ganding itu buru-buru menghampirinya. Bagaimana Jayapraha? Kok masih belum datang juga? Maaf, Bapak penghulu perkawinan. Saya sudah mengirim beberapa orang warga desa untuk menyusul. Saya sendiri tidak tahu. Seharusnya mereka sudah datang. Mungkin ada halangan di tengah jalan. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita semua ini ingin upacara perkawinan ini berjalan dengan lancar dan selamat. Iya. Upacara perkawinan adalah saat-saat paling penting bagi kehidupan manusia di permukaan bumi. Iya. Pada saat itulah para dewa datang dari langit untuk menurunkan berkahnya. Iya. Saya mohon, Bapak penghulu perkawinan, sabar sejenak. Saya yakin sebentar lagi mereka akan datang. Baru saja kepala desa Ganding selesai berkata, mendadak dari jauh nampak beberapa orang warga desa berlari-lari sambil berteriak-teriak. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Coba, tenanglah, tenang. Tenang saudara-saudara. Jangan ribut. Nampaknya upacara perkawinan ini tidak berjalan dengan cukup lancar. Tenang saudara-saudara. Coba kau jelaskan apa yang telah terjadi.
Kami semua sudah tidak sabar menunggu. Coba katakan. Ampun, Bapak Kepala Desa. Kami telah gagal membawa mempelai wanita kemari. Oh, di tengah jalan kami berpapasan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Dan mereka telah merampas mempelai wanita. Apa? Mereka merampas mempelai wanita? Iya. Mustahil. Tidak mungkin. Benar, Bapak Kepala Desa. Itulah yang terjadi. Kami sudah berusaha memberikan penjelasan, tapi mereka nekat mengambil mempelai wanita. Katanya Nini Praharsini mau dibawa ke Majapahit untuk dijadikan dayang-dayang Gusti Prabu Jayanegara. Oh, kurang ajar. Mereka tidak boleh begitu. Kita harus mengurus perkara ini sampai tuntas. Sabar Jayabraha. Jangan terburu nafsu. Mereka tidak boleh merampas orang begitu saja. Di mana hak-hak kita sebagai rakyat jelata? Kalau mereka ingin dihormati, kalau mereka ingin berwibawa, janganlah berbuat seenaknya saja. Sabar Jayabraha. Iya, sabarlah Jayabraha. Kau harus tahu siapa yang kau hadapi sekarang ini. Prajurit-prajurit Majapahit itu tentu mengemban tugas resmi dari Gusti Prabu Jayanegara. Kau boleh mengurus peristiwa ini, tapi janganlah terburu nafsu. Nanti semuanya malah menjadi kalang kabut. Apakah mereka masih berada di Desa Ganding? Atau barangkali mereka sudah kembali ke Majapahit? Sepertinya mereka masih istirahat di perbatasan Desa Ganding, Bapak Kepala Desa. Ya. Mereka belum kembali ke Majapahit. Kalau begitu, antarkan aku ke sana. Ingat Jayabraha, jangan terburu nafsu. Tenang, hatimu harus tetap tenang. Aku tahu kau menjadi gusar karena peristiwa ini. Tapi kau harus dapat mengendalikan dirimu dengan baik. Ingat, sekali lagi ingat, siapa yang kau hadapi. Jayapraha dengan wajah merah padam segera mengambil kudanya. Dengan ditemani beberapa orang warga desa, mereka berkuda meninggalkan pesta perkawinan. Beberapa orang tamu nampak ikut prihatin melihat peristiwa itu. Mereka kasihan melihat pengantin pria yang masih duduk sendirian. Jayapraha terus menggebrak kudanya menuju perbatasan Desa Ganding. Dan tak lama kemudian, mereka pun sudah tiba di tempat yang dituju. Ampun tuan-tuan, kami datang untuk mengambil mempelai wanita. Apakah kau kepala Desa Ganding? Benar tuan. Hamba adalah kepala Desa Ganding. Nama hamba Jayapraha. Sekarang ini hamba sedang mengadakan pesta perkawinan anak hamba yang paling tua. Rencana ini sudah cukup matang, tuan. Tapi mendadak hamba mendengar berita bahwa mempelai wanita tidak dapat hadir. Mengapa mempelai wanita tidak bisa hadir? Apa yang dilaporkan warga desamu? Ampun, tuan. Hamba mendapat laporan bahwa mempelai wanita tidak dapat hadir karena akan dibawa ke Majapahit. Ampun, tuan. Hamba mohon kembalikanlah Praharsini. Kasihan anak laki-laki hamba. Dia tentu akan kecewa sekali jika upacara perkawinannya terpaksa batal, tuan. Dengar Jayapraha, kami datang ke Desa Ganding ini untuk mengemban tugas langsung dari Gusti Prabu Jayanegara. Kami ditugaskan mencari wanita-wanita cantik untuk dipersembahkan kepada Gusti Prabu. Maksudnya,
Wanita-wanita itu nanti akan dijadikan dayang-dayang istana. Apakah keteranganku ini cukup jelas? Jelas, Tuan. Tapi hamba mohon, janganlah Praharsini dibawa ke Majapahit. Hamba sanggup mencarikan wanita cantik yang lain sebagai gantinya, Tuan. Kau tidak usah repot-repot mencari gantinya, Jayapraha. Lagi pula calon menantumu itu tidak akan hidup terlantar di istana Majapahit. Dia justru akan hidup dengan bahagia, karena tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan dia akan dapat mengangkat derajat keluarganya ke tempat yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan upacara perkawinan ini, Tuan? Tamu-tamu sudah hadir. Mereka semuanya bertanya-tanya. Hamba malu sekali, Tuan. Hamba tidak dapat menjawab kalau misalnya mereka bertanya, mengapa perkawinan batal? Dan hamba tidak sampai hati melihat anak laki-laki hamba kecewa. Kalau kau menaruh rasa hormat kepada raja junjunganmu, kau tidak perlu ribut-ribut. Kau tidak perlu cemas. Kau pasti bisa mengatasi kesulitan ini. Cari saja gantinya mempelai wanita. Konon kabarnya desa Ganding banyak sekali wanita cantik. Ambil saja salah satu di antara mereka. Anakmu tidak akan kecewa. Dan para tamu tidak usah bertanya-tanya. Jelaskan semuanya apa yang telah terjadi. Katakan saja bahwa Praharsini dikehendaki oleh Gusti Prabu Jayanegara. Ampun, Tuhan. Kalau sampai upacara perkawinan batal, kami sekeluarga akan malu sekali, Tuhan. Dan menurut kepercayaan di daerah kami, jika sampai terjadi perkawinan batal, itu berarti para dewata tidak memihak kepada kami. Batalnya sebuah perkawinan bisa dianggap sebuah kutukan, Tuhan. Sudahlah, jangan bicara ngalor ngidul. Aku tidak peduli dengan adat dan upacara yang lazim berlaku di desamu. Itu adalah urusanmu. Sedangkan urusanku ialah menjalankan tugas. Kalau memang kau tidak terima, kau boleh datang ke Majapahit. Kau boleh minta kembali Praharsini dari tangan Gusti Prabu Jayanegara. Bagaimana? Bukankah aku telah bersikap adil? Kepala desa Ganding tidak dapat berbuat apa-apa. Wajahnya menjadi murung dan sedih. Dia menundukkan wajahnya dalam-dalam. Pada saat itulah nampak beberapa ekor kuda berlari mendekat. Bagaimana Ayahanda? Bagaimana dengan Praharsini? Di mana dia sekarang? Sudahlah, Trisura. Barangkali ini sudah nasibmu. Kita tidak bisa mengambil kembali calon istrimu. Mengapa tidak bisa, Ayahanda? Di mana Praharsini? Sudahlah. Lebih baik kita kembali. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Lebih baik kita segera pulang. Tidak, Ayahanda. Aku harus dapat mengambil Praharsini. Apakah dia berada di dalam kereta itu? Ketahuilah, anakku. Kita sedang berhadapan dengan pemerintah Majapahit. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau mereka menghendaki Praharsini, apakah kita bisa mencegahnya? Mereka tidak bisa merampas hak kita, Ayahanda. Mereka tidak bisa berlaku sewenang-wenang kepada rakyat kecil, Ayahanda. Pokoknya, aku harus dapat mengambil kembali Praharsini. Jangan, Trisura. Jangan. Jangan lakukan itu. Jangan bertindak bodoh. Bertindak bodoh bagaimana, Ayahanda? Calon istriku dirampas orang. Bagaimana aku bisa tinggal diam? Kita harus berani menuntut keadilan. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli dengan siapa sekarang ini aku sedang berhadapan. Aku tidak akan membiarkan Praharsini dirampas orang. Jangan, Trisura. Jangan, kataku. Nanti semuanya akan menjadi runcing. Dan semua akan celaka. Aku tidak peduli, Ayahanda. Mana Praharsini? Mana calon istriku? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jangan, anakku. Jangan, Trisura.
Jangan lakukan. Tahan nafsumu. Kau harus sadar. Kita harus tahu dengan siapa kita sedang berhadapan sekarang ini. Aku tidak peduli, Ayahanda. Sekalipun mereka para dewa, mereka tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap kita. Calon istriku dirampas. Praharsini direbut seperti barang mainan. Apakah aku harus tinggal diam? Anakku, kita bisa berbuat apa? Usaha kita hanya akan sia-sia. Percayalah, Trisura. Ayahanda, aku akan mengambil kembali Praharsini dari tangan mereka. Trisura, anak laki-laki kepala desa Ganding, melompat dari punggung kudanya. Kemudian pemuda berbadan tegap itu pun melangkah dengan geram ke arah kereta. Panji Ketawang menghadang di depannya. Minggir! Aku akan mengambil calon istriku. Lihatlah lencana kerajaan ini. Kau ingin menentang kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara? Aku belum pernah bertemu muka dengan Prabu Jayanegara. Aku tidak mempunyai urusan dengan beliau. Aku hanya akan mengambil kembali apa yang akan menjadi hak milikku. Kau jangan membuat perkara dengan kami. Kami diberi wewenang penuh untuk menjalankan tugas ini. Kami dapat membinasakan siapa saja yang berusaha menghalang-halangi pekerjaan kami. Aku tidak takut. Sekalipun kalian mengancam dengan 1000 macam pedang, aku tidak gentar. Aku harus dapat mengambil kembali Praharsini, dia calon istriku. Praharsini telah kami pilih menjadi salah seorang wanita persembahan. Kau tidak mempunyai hak lagi untuk mengambilnya. Minggir kau. Berani sekali kau memerintah aku. Baiklah. Salahmu sendiri. Aku sudah memperingatkanmu. Dan kau terlalu nekat. Sekarang kau harus menanggung akibatnya. Panji Ketawang segera mengertipkan matanya, memberi isyarat kepada prajurit-prajurit Majapahit. Beberapa orang prajurit berlompatan dari punggung kudanya masing-masing. Dan sekarang mereka mengepung Trisura. Namun pemuda desa Ganding itu nampaknya tidak bergeming. Dia malah berkacak pinggang. Jayapraha buru-buru menghampirinya. Sabar, anakku. Sabar. Apa kau ini sudah tidak waras lagi? Lihatlah. Kau akan berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Ayahanda, aku tidak bisa membiarkan kesewenang-wenangan ini. Sekalipun mereka prajurit-prajurit Majapahit, tapi mereka telah merampok calon istriku. Dan aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak gentar menghadapi pedang terhunus. Trisura, kau belum tahu persis apa yang kau katakan, anakku. Ayo! Bukankah kalian prajurit-prajurit Majapahit? Lihatlah! Aku siap menghadapi kalian. Kalian telah datang ke desa Ganding dan membuat kekacauan. Seharusnya kalian menjaga ketentraman kami. Seharusnya kalian menjadi pelindung rakyat. Tapi kalian justru berbuat sebaliknya. Kalian menjadi momok rakyat kecil. Kalian rampas hak kami. Kalian berbuat sewenang-wenang terhadap kami. Kalian tidak memperhatikan nasib kami. Bahkan kalian menindas golongan yang lemah. Prajurit, pemuda itu sudah menjadi tidak waras. Cepat, bereskan dia. Anak muda, kau jangan berbuat bodoh. Kalau kau masih sayang nyawamu, cepat pulang ke rumahmu. Dan relakan Praharsini untuk kami bawa ke Majapahit. Aku tidak akan pulang tanpa calon istriku. Kalau kau dapat mencabut pedang, aku pun dapat melakukannya hal yang sama. Nah, aku sudah siap. Aku sudah siap menghadapi ketidakadilan. Aku sudah siap bertarung melawan kesewenang-wenangan. Kau akan binasa di tangan kami, anak muda. Lebih baik mati berkalang tanah daripada melihat ketidakadilan merajalela di bumi ini. Kau akan menjadi orang yang paling celaka.
Dua orang prajurit Majapahit melompat ke depan sambil mengayunkan pedangnya. Trisura berkelit ke samping kiri sambil menangkis. Dan terjadilah pertarungan sengit. Trisura bertarung bagaikan orang kesetanan. Dia berkelahi secara membabi buta. Karena itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, pertahanannya mulai kedodoran. Apalagi yang harus dihadapinya adalah prajurit-prajurit Majapahit pilihan. Keadaan Trisura semakin terjepit. Panji Ketawang mengertipkan kembali matanya, memberi isyarat pada dua orang prajurit yang masih duduk di atas punggung kudanya. Mereka melompat dan menyerbu ke arah Trisura. Trisura semakin gugup. Beberapa kali sambaran pedang hampir mengenai lehernya. Suatu saat dia terlambat menghindar. Pedang salah seorang prajurit Majapahit membabat lambungnya. Dan pemuda desa Ganding itu pun menjerit roboh. Praharsini. Praharsini. Kembalikan Praharsini kepadaku. Kembalikan calon istriku. Trisura berusaha untuk bangkit kembali dan memberikan perlawanan. Tapi dia tidak mampu lagi berdiri dengan tegak. Tubuhnya limbung ke kiri dan ke kanan. Anakku, Trisura anakku. Kembalikan Anakku. Praharsini. Kembalikan calon istriku. Trisura, anakku Trisura. Mengapa kita harus mengalami bencana seperti ini, anakku? Mengapa kau tidak mengindahkan peringatan ayahmu, anakku? Sekarang begini kejadiannya. Oh, Trisura, Trisura anakku. Kau tidak perlu menangisi kematian anakmu, Jayapraha. Anakmu sudah mengambil buah dari perbuatannya. Dia berani membangkang. Dia berani menentang pemerintah Majapahit. Dan dia pasti binasa. Kau tidak perlu menyesalinya. Trisura, aku sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa kau akan mengalami nasib seperti ini. Baru saja kau akan mengecap kebahagiaan bersama istrimu. Baru saja kau akan mengecap kebahagiaan sebagai seorang manusia dewasa. Tapi akhirnya kau justru menemui kebinasaan dengan cara yang sangat menyedihkan, anakku. Jayapraha, lihatlah. Kami akan memberimu ganti rugi. Ambillah uang ini. Semuanya 100 kepeng uang perak murni. Ambillah sebagai ganti rugi karena kematian anakmu. Sampai hati Tuan melakukan perbuatan seperti ini. Apakah nyawa anak hamba seharga 100 kepeng perak? Tidak, Tuan. Hamba tidak akan menerima uang ini. Hei, ini sebagai ganti rugi atas kematian anakmu. Tidak, Ayo, Tuan. terimalah. Hamba tidak akan menerimanya. Hamba tahu jumlah itu cukup besar, Tuan. Tapi hamba tidak sampai hati menerimanya. Pemerintah Majapahit tidak perlu mengganti rugi apa-apa. Dan hamba tidak akan menjual nyawa anak hamba. Itu terserah kepadamu. Yang penting kami sudah memberi ganti rugi. Nah, terimalah. Jayapraha masih terus duduk meratapi kematian Trisura, anak laki-lakinya. Dia menjadi tersinggung ketika Panji Ketawang melemparkan sekantong uang kepeng ke pangkuannya. Dia mengambil kantong uang itu dan mengamatinya sebentar. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah padam. Bibirnya gemetaran. Oh, Tuan.
Mengapa tuan-tuan sekalian telah menghina kami dengan cara begini keji? Tuan-tuan datang ke desa kami dan merampas apa yang telah menjadi hak kami. Tuan telah membunuh anak hamba. Dan sekarang Tuan memberikan sekantong uang kepeng untuk membayar nyawa Trisura anak hamba. Apakah ini adil? Apakah ini yang bernama keadilan? Apakah semuanya dapat dibeli dengan uang kepeng? Hai, Kepala Desa Ganding. Kau jangan banyak bicara. Kalau kau tidak mau menerimanya, bagi-bagikan saja kepada warga desamu. Mereka tentu akan senang mendapat kepingan-kepingan uang kepeng itu. Biadab. Ini benar-benar perbuatan biadab. Apakah pemerintah Majapahit sudah cukup kaya sehingga mampu membeli nyawa manusia? Aku tidak terima. Aku memang hanya seorang kepala desa. Tapi aku tidak terima mendapat perlakuan sewenang-wenang seperti ini. Kalian telah merampas nyawa anakku. Kalian datang ke desa Ganding membuat onar. Kalian menyebar kerusuhan. Kalian menindas kami. Kalian merebut calon menantuku. Dan sekarang Tuan melempar sekantung uang kepeng untuk menebus kesalahan. Tidak. Kekejaman Tuan tidak akan dapat ditebus. Kekejaman Tuan tidak akan dapat ditutup-tutupi dengan sekantong uang kepeng. Lihatlah Jayapraha menuntut keadilan. Awas prajurit, dia mencoba memberi perlawanan. Kurung dia, bunuh saja. Dia bisa menjadi berbahaya. Ayo, cepat, bunuh saja orang itu. Ayo. Aku menuntut bela. Jayapraha menuntut bela. Kalian sudah menghilangkan nyawa anakku. Dan sekarang kalian harus menghadapi ayahnya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jayapraha mengamuk. Dia membabatkan pedangnya kiri kanan. Beberapa orang prajurit Majapahit sempat terluka ringan. Panji Ketawang buru-buru naik ke atas punggung kudanya dan berusaha menghindar. Sementara pertarungan terus berlangsung dengan sengit. Jayapraha bertarung dengan kalap. Tapi apalah artinya kekuatan seorang kepala desa? Akhirnya, setelah beberapa kali dapat menyelamatkan diri dari sambaran pedang prajurit Majapahit, Jayapraha terlena. Dua bilah pedang meluncur dengan deras ke arah tubuhnya. Jayapraha menjerit roboh. Sudah, cukup. Dia sudah tidak bernyawa lagi. Nah, kalian semuanya, lihatlah dua orang manusia ini. Yang satu adalah kepala desa, dan yang satunya lagi adalah anak laki-lakinya. Mereka semuanya telah berlaku sangat bodoh. Mereka telah berbuat konyol, dan akhirnya mereka binasa. Seharusnya mereka tidak perlu membangkang perintah kami. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan bela pati? Membela kepala desa Ganding dan anak laki-lakinya ini? Ampun, Tuan. Kami hanyalah warga desa biasa, Tuan. Kami tidak akan mengganggu Tuan. Iya, Tuan. Kami tidak ingin terlibat persoalan ini, Tuan. Bagus. Itu artinya kalian tahu diri. Sekarang, ambil mayat dua orang itu dan bawa pulang ke rumahnya.
Cepat, kerjakan. Baik, Tuan. Ayo kawan-kawan, kita bawa Ki Jayapraha ke rumahnya. Ayo. Dengar. Jika ada di antara kalian merasa tidak puas dan ingin menuntut bela, majulah ke depan. Prajurit-prajurit Majapahit itu yang akan menghadapi kalian. Atau jika suatu saat nanti hati kalian panas terbakar, kalian boleh datang sendiri ke istana Majapahit. Kalian boleh mengambil Praharsini dari tangan Prabu Jayanegara. Tidak, Tuan. Kami tidak akan berlaku sebodoh itu. Kami hanyalah orang desa, Tuan. Kami tidak mempunyai apa-apa selain kesetiaan dan rasa takut, Tuan. Cukup. Ayo, angkat mayat dua orang itu dan bawa pulang ke rumahnya. Baik, Tuan. Warga desa Ganding itu segera beramai-ramai mengangkat tubuh Jayapraha yang sudah menjadi kaku dan dingin. Demikian pula tubuh Trisura anak laki-lakinya. Mereka menaikkannya ke atas punggung kuda, dan sebentar kemudian mereka sudah membawanya pergi. Aku heran sekali. Mengapa ada orang sebodoh itu? Mereka rupanya belum menyadari kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara. Sekarang apa rencana Tuan Panji? Kita kembali ke Majapahit sekarang juga. Kita sudah berhasil mengumpulkan 7 orang gadis, termasuk Praharsini. Bagaimana dengan wanita itu? Apakah dia masih meronta-ronta? Tubuhnya kami ikat ke dinding kereta, Tuan. Dan mulutnya kami sumpah dengan kain. Bagus. Yang penting, dia tidak membuat kesulitan di tengah perjalanan. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Panji Ketawang dan prajurit-prajurit Majapahit akhirnya meninggalkan desa Ganding. Suasana di sekitar tempat itu menjadi sunyi. Mendadak dari balik rumpun semak belukar muncul sesosok tubuh manusia. Rupanya sejak tadi ada seorang pemuda mengawasi peristiwa itu dari tempat yang cukup tersembunyi. Dia adalah seorang pemuda berbadan tegap dan berwajah tampan. Nampak wajahnya membayangkan sesuatu yang kurang menyenangkan. Biadab sekali perbuatan orang-orang itu. Mereka merampas anak gadis orang semaunya saja. Siapa sebenarnya Prabu Jayanegara? Mengapa kekuasaannya demikian besar? Konon kabarnya Prabu Jayanegara gemar bermain dengan wanita-wanita cantik. Kurang ajar. Raja macam apa itu? Kalau saja prajurit-prajurit Majapahit itu melihat si Tangsu istriku, mereka pasti juga akan membawanya ke Majapahit. Tapi tidak mungkin. Mereka tidak akan kuperbolehkan menyentuh si Tangsu. Pemuda tampan itu mendengus keras, sebelum kemudian berlari-lari menyusuri lereng Bukit Ganding. Walah, ada apa Rakuti? Ada apa kau berlari-lari seperti dikejar genderuwo? Nafasmu sampai tersengal-sengal begitu. Si Tangsu di mana, Bu? Di mana si Tangsu?
Ada apa kau mencari-cari istrimu? Ada peristiwa menggegerkan, Ibu. Calon menantu kepala desa Ganding dirampas orang. Calon istri Trisura dirampok. Oh, apa Rakuti? Dirampok? Iya. Siang-siang begini ada rampok? Hah? Rampoknya prajurit-prajurit Majapahit, Bu. Mereka semuanya berjumlah 40 orang. Kasihan sekali Ki Jayapraha. Trisura berusaha mempertahankan calon istrinya. Tapi akhirnya justru terbunuh. Demikian pula ayahnya terbunuh. Aduh, Biung. Apa benar demikian? Sungguh malang keluarga Ki Jayapraha. Wah, sudahlah Rakuti. Kau jangan pergi kemana-mana. Lebih baik kau cari istrimu. Kalau tidak salah, dia ada di ladang. Baik, Bu. Saya akan mencari si Tangsu. Tangsu! Pemuda tampan itu adalah warga desa Ganding. Namanya Rakuti. Istrinya adalah bekas bunga desa Ganding. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan